Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan penyelesaian tentang dunia Wumpus. Perkenalkan, saya sendiri Yohanes Pito dengan NIM 1930 30 50 30 48. Ada teman saya Muhammad Fauzan dengan NIM 1930 20 50 30 24. Ada Narda Ipenahia dengan NIM 1930 10 50 30 10. Ada Octavio dengan NIM 1930 20 50 30 35. Ada Riknot Denis Yosafat dengan NIM DBC 118.097. Ada Bunsai Riang dengan NIM DBC 116090. Dan terakhir ada Rakel Cakra Kusuma Dinata Sera dengan NIM 1930 30 50 30 62. Next. Dalam menyelesaikan permasalahan game dunia Wumpus dapat dilakukan dengan menggunakan metode reasoning logika proposisi berdasarkan persep yang diterima oleh agen atau player. Di bawah ini merupakan salah satu permasalahan game Wumpus yang akan diselesaikan. Dapat dilihat pada gambar tersebut ada Breeze, ada Pit, ada Wumpus, ada agen, dan ada juga koin. Sebelum kita memulai penjelasannya, pertama kita perlu mendefinisikan simbol-simbol untuk proposisi tersebut. Untuk stance ada S, Breeze ada memakai simbol B, Bolt memakai simbol G, BAM memakai simbol M, Scream memakai simbol C, Pit memakai simbol P, dan Wumpus memakai simbol W. Next. Lalu di bawah ini ada beberapa fakta yang atau keadaan dalam simbol-simbol logika preposisi. Berikut merupakan fakta atau keadaannya. Dapat dilihat pada kotak tabel di bawahnya. Ada B1, ada B22, dan seterusnya. Next. Knowledge based system atau bisa juga disebut dengan rule merupakan aturan yang perlu diikuti saat agen di lokasi tertentu sesuai dengan environment-nya atau halamannya. Next. Kemudian ada translation atau translasi yang merupakan aksi tepat yang harus diikuti oleh player atau agent yang dibekali oleh aturan untuk menerjemahkan pengetahuan menjadi aksi. Di bawah ini merupakan translation aksi dalam dunia Wumpus. Next. Kemudian untuk proses inferensinya akan dilanjutkan oleh teman saya Rakel Cakra. Oke, saya sendiri adalah Rakel Cakra akan menjelaskan di bagian proses inferensi pencarian Wumpus dan emas. Jadi kita akan mulai startnya di bagian 1,4 titik ini. Nah, di sini kita tahu kalau titik startnya itu adalah bagian corner base yang di sini masih berada dalam keadaan kosong di sekitar di environment-nya. Tidak ada fakta yang dapat kita dapatkan karena agen ini kan belum ada menerima apapun, jadi dia masih belum melakukan persep. Nah, jadi pada kasus yang ini agen akan menerima persep yang berupa non. Kalau sampai titik ini berarti artinya non ini adalah tidak ada keadaan atau tidak menerima sebuah input. Nah, karena tidak ada input di bagian ini, maka tidak ada God, maka tidak ada BAM. BAM itu adalah seperti bunyi atau tidak ada scream atau teriakan dari monsternya. Untuk simbol yang kita dapatkan pada proporsinya adalah seperti ini, notasi negatif pada S-nya, lalu B itu adalah BAM-nya, G ini adalah gold-nya atau bisa kita lihat, lalu ada juga M 1,4 ini sama C ini. Nah, setelah itu kita lihat pada persep pertama kita tahu kita akan melakukan mode eksponen.
pada modus ponen ini kita ngambil aturan dari rules yang di atas, yang mana notasi yang pada titik si S ini atau si bau apa ya, sebentar, stance-nya, apakah ada stance, karena tidak ada dan rulesnya didapatkan di R1, maka yang didapatkan adalah ini. Kalau dilakukan elimination, maka didapatkan ini. Setelah itu kita melakukan percept pada breeze. Karena breeze pun tidak dapat input atau non tadi karena di atas, maka dia akan mendapat aturan rule nomor 17, yang mana akan mendapatkan seperti ini. Karena tidak ada sebuah input juga, maka elimination mode tetap seperti ini juga. Maka nanti didapatkan bahwa dari titik-titik yang tidak ada, dari screamernya, dari breeze-nya, dari gold-nya, dari lain-lainnya, didapatkan bahwa wumpus tidak ada di titik 1,4, tidak ada juga di titik 2,4, tidak ada juga di titik 1,3, dan juga kita tidak dapat pit atau lubang pada titik 1,4, di 2,4 sama 1,3. Setelah itu karena kita tahu wumpus dan pit tidak ada di 1,4, 2,4, 1,3, dilanjutkan ke titik yang kita mau. Misalnya kita ngambil titik 2,4, dia bergerak di kanan. Ketika kita tahu wumpusnya ada di 2,4, kita tidak menerima inputan lagi atau non, maka kita akan mendapatkan percept-nya lagi. Percept ini adalah non dari steers-nya, dari breeze-nya, dari gold-nya, dari kondisi-kondisinya tidak ada. Jadi kita dapat negasi negatif pada S2,4, negasi B 2,4, negasi G 2,4, M 2,4, dan negasi C 2,4. Nah, karena itu setelah itu kita sudah melakukan percept, kita lakukan aturan selanjutnya itu inference, yaitu mengecek apakah agen ini mendapatkan rules di atas tadi. Kita cek di S, karena kita tahu kalau S tadi negasi atau tidak ada sebuah inputan pada titik 2,4, maka rules yang dipakai adalah rules kelima. Karena didapatkan rules R5, maka kita dapatkan negasinya pada 2,4 negasi, pada titik 1,4 negasi, 3,4 negasi, 2,3 negasi. Berarti wumpusnya tidak ada di titik-titik ini. Jadi dilakukan eliminasi, maka didapatkan hal yang sama. Lalu ada mode disponen lagi, yaitu breeze. Nah, breeze ini negasi 2,4 tidak ada breeze. Jadi rules yang dipakai adalah rules 12, yang mana berarti pit yang kita dapatkan tidak ada pada titik-titik sekitarnya, yaitu 2,4, 1,4, 3,4, dan 2,3. Karena itu tidak ada, maka dilakukan N elimination lagi. Hal ini sama juga titiknya 2,4, 1,4, 3,4, dan 2,3. Karena sudah ditemukan tidak ada wumpus dan pit, maka fakta yang kita dapatkan pada coordinate base-nya adalah pada negasi 2,4, B 2,4 ini ditemukan bahwa wumpus tidak ada di titik 2,4, 1,4, 3,4, dan 2,3. Nah, hal itu juga berlaku pada pit atau lubang, yaitu tidak ada titik-titik pada 2,4, 1,4, 3,4, dan 2,3. Karena kita tahu tadi 3,4 ini sekitarnya tidak ada di sini, dan di sini, maka kita lanjut bergerak ke kanan. Nah, dalam keadaan ini mungkin kita tidak tahu adanya breeze dan lain hal sebagainya, tapi karena kita tidak ada aturan yang kita pakai, yaitu di bagian sini, di bagian translasi, breeze ini nanti berguna ketika kita tahu ada kondisi breeze. Contohnya kita praktekkan di bagian sini, kita menemukan breeze di bagian 3,4, maka percept yang kita terima adalah yang lain non, tapi di titik breeze akan menyala.
yang lain yang stance yang tidak nyala, di goldnya juga tidak ada, bump dan screaming pun tidak ada, cuma di breeze. Jadi apa yang dilakukan adalah kita menemukan proporsinya di sini, yaitu stance-nya 2,2 itu tidak ada negasi. Sedangkan di B2,2 tidak akan menerima negasi. Sehingga nanti di bagian nanti selanjutnya akan berbeda dengan sebelumnya. Nah, kita masuk ke bagian aturan pertama, yaitu persubstance-nya. Kita kan dari titik ini. Nah, kita tahu di situ tidak ada. Maka aturan dipakai adalah R7. Nah, R7 sendiri nanti kita akan mengecek di sekitarnya. Karena tadi kita tahu non di bagian wumpusnya, maka akan menerima negasi di sekitarnya. Jadi dilakukan elimination lagi akan tetap seperti sebelumnya. Lalu dilanjutkan di percept breeze. Nah, kalau kita sadar tadi, breeze-nya akan menyala di bagian perceptnya karena ditemukan sebuah tanda di bagian sini. Nah, ketika kita tahu breeze-nya ada di situ, maka yang kita lakukan akan melakukan rules yang ada pada 3,4 adalah rules 25. Dimana kita tahu kalau berarti ada di sekitar sini, kalau kita buka mapnya, ada kemungkinan breeze ini kan ada pit. Nah, pit itu bisa bukan di sini saja, mungkin ada di depan sini dan di sini. Tapi untuk menghindari hal seperti itu, kita menggunakan bagian yang ada di translation. Yang mana kita tahu. Kita contohkan aja di bagian ini adalah breeze ini dapat kita cek, misalnya dia ada di titik 3,4. 3,4 kita cek di atas. 3,4 di sini. Ditemukan pada bawah A, yaitu adalah pit 4 3,3, yang berarti kita tidak boleh maju. Nah, karena kita tahu di titik situ ada sebuah pit, maka kita akan melakukan modus ponen, yaitu pada 3,4 kita akan mendapatkan peringatan 3,4 ada pit, 2,4 ada pit, 3,3 ada pit pun, dan P pun ada pada 4,4. Karena kita menggunakan aturan yang tadi, jadi lakukan unit resolution, ini mana pada negasi, karena tahu pada titik itu negasi 4,4 3,4 tidak diperbolehkan, sehingga pada itu titik pada P,3 pun ada pit, karena kita tahu hal ini didapatkan dari sini, dari translasi, sehingga yang diambil adalah 2,4 dan 4,4. Sedangkan yang 3,4 adalah injakannya, yaitu bagian breeze-nya, sedangkan 4,3-nya sudah kita antisipasi di bagian tadi, translasi. Sehingga didapatkan pada itu adalah pada ini ada negasi, tapi sedangkan di breeze-nya 2,2 ada sebuah tanda dari permainannya. Dan hasilnya adalah tidak ada wumpus di sekitar 2,2, 3,2, 2,1, 1,2, dan lain hal sebagainya. Tapi yang kita hindarin adalah negasi pada 3,4 dan 3,3. Yang kita boleh ambil adalah 2,4 dan 4,4. Lalu karena kita tahu 2,4 sama 4,4 tidak ada wumpus, tidak ada pit, kita lanjut ke titik 4,4 karena tidak ada pit. Setelah kita tahu tidak ada pit di situ, kita akan melakukan melakukan hal yang sama pada sebelumnya. Kita melakukan percept, karena di sini tidak ada tanda sekalipun non, maka hal sama terjadi pada persubstance-nya sama percept breeze-nya. Karena kita tahu percept stance-nya di sini negasi semua pada, karena non semua kan, maka dia negasi W4,4, negasi W3,4, dan negasi 4,3. Jadi elimination lagi didapatkan pada sama seperti ini, sama saja. Lalu pada percept response terjadi demikian, pada 4,4 tidak ada pit, tidak ada juga lakukan elimination, hal sama saja. Nanti kita mendapatkan fakta baru bahwa di sini 4,4 tidak ada wumpus dan tidak ada pit. Kita lanjut di bagian sini, karena kita tahu di sini tidak ada wumpus dan pit, kita dapat turun ke bawah.
Nah, kalau kita sudah turun ke bawah, kita di sini pada titik 4,3 gini kita dapat sebuah tanda yaitu breeze lagi. Breeze ini berarti ada tanda sebuah pit ada di sekitar kita atau lubang. Nah, karena kita tahu hal seperti itu, nanti kita akan mendapatkan tanda breeze-nya akan menyala, breeze-nya menyala, lalu kita melakukan persubstance lagi. Persubstance ini kita cek di bagian sini. Nah, karena kita tahu bagian stance-nya tidak menyala, berarti di sekitarnya tidak ada wumpus. Maka akan terjadi negasi pada titik-titik sekitarnya. 4,3, 4,4, 3,3, dan 4,2. Kalau di elimination yang akan dikasih nanti ke player. Nah, kalau di Perseverance ini kita tahu kalau breeze itu tadi bernyala karena ada tandanya tulisannya. Karena pada titik 4,3, maka kita harus akan menggunakan rules 30. Yang mana kita tahu ada fakta bahwa pit ada di sekitarnya. Ada di 4,3, 4,4, dan 3,3, dan 3,2. Kemungkinannya akan menggunakan atau. Sedang kalau yang di atas ini akan menggunakan dan. Nah, kalau atau di sini kita dapat menghilangkan. Karena tadi titik kita injak adalah 4,3, maka negasi yang kita terima bahwa pit kemungkinan ada di 4,3. Berarti dengan translasi kita tahu di mana sih lubangnya, ada di titik 3,3. Karena kita tahu pada titik itu ada di 3,3, maka didapatkan yang kemungkinan tidak ada pitnya itu adalah 4,4 dan 3,3. Kita akan taruh kembali di sini. Kita masuk ke connect batch-nya. Setelah tahu ini ada di connect batch-nya, yang kita tahu fakta yang kita terima bahwa wumpus tidak ada di sekitarnya. Tapi pit pada titik 4,3 ini pada 4,3 didapatkan pitnya ada di 3,3. Jadi dia tidak boleh melewati sini dan di sini. Oke, setelah itu kan setelah kita menemukan 4,3 tadi ada pit di sebelah sini dan di sini, kita lanjut ke proses keempat, proses ke V, yaitu proses inferensi kepada titik 4,2. Nah, 4,2 ini kita menemukan sebuah gold atau koin di sini. Karena kita tahu misi kita di sini adalah menemukan gold, maka kita akan dapat menekan enter. Nah, setelah kita menekan enter, kita menempatkan sebuah bertanda kemenangan. Nah, dan hasil itu kita menemukan bahwa di situ tidak ada stance, tidak ada breeze, tidak ada curl, tapi kita menemukan gold menyala. Yang berarti goldnya akan menyala. Dan juga kita menemukan stance sebenarnya, tapi karena kita telah menemukan gold duluan di sisi ini, maka artinya ada stance, tidak ada breeze, tapi ada gold. Maka akan menerima kemenangan. Nah, kesimpulan di sini bahwa dapat ditarik bahwa kita akan menemukan gold pada titik 4,2, mana goldnya itu pada titik situ, sehingga agen dapat memenangkan game ini. Nah, kalau pertanyaan tadi di mana si wumpusnya ada di bawah sini. Tapi karena kita melewati rute ini, maka kita akan mendapatkan gold di sini. Nah, untuk implementasi pada gamenya dapat dilanjutkan dengan Fauzan. Kali ini saya akan menjelaskan atau mengimplementasikan penjelasan selanjutnya dari game Dunia Wumpus yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi, Rakel Cakra, tentang inferensi game Dunia Wumpus. Kali ini saya akan menyelesaikan gamenya dengan menggunakan rules-rules yang ada pada penjelasan tadi. Namun di sini karena aplikasi yang kami buat bersifat dinamis, yang artinya letak wumpus dan breeze-nya tidak selalu sama, maka inferensi yang ada di laporan tadi mungkin akan bersifat sama dan mungkin juga akan bersifat berbeda dengan yang ada pada layar game sekarang. Jadi saya akan menjalankan gamenya pertama ke arah kanan. Nah, di sini di poin 4,2 tidak ada peringatan breeze atau stench, maka agent merasa aman tidak di sekitar di titik 4,1,3 dengan 2,3 dan 3,4
tidak ada wumpus ataupun breeze. Selanjutnya kita lanjutkan ke arah bawah. Nah, di layar sekarang terdapat peringatan breeze dan juga stench, yang artinya kemungkinan breeze berada di poin 2,2 atau 3,3. Karena di poin 1,4 tidak ada peringatan apapun, yang berarti di sebelah di poin 1,3 ini sudah pasti aman. Maka selanjutnya saya akan memilih langkah tersebut. Selanjutnya, karena di layar sini agent tidak ada menerima peringatan apapun antara breeze atau stench, maka kemungkinan poin 1,2 ini bersifat aman atau tidak ada breeze ataupun stench. Maka kita lanjutkan ke langkah tersebut. Nah, karena di poin 1,2 terdapat peringatan breeze atau stench, yang artinya di poin 1,1 ataupun 2,2 terdapat antara breeze ataupun stench. Maka dari itu saya akan memilih langkah yang aman. Saya akan memilih langkah ke arah 3,4 untuk menghindari agent terjatuh ke breeze atau agent termakan oleh stench. Pada titik 3,4 agent mendapatkan peringatan yaitu breeze, yang artinya breeze bisa berada pada titik 3,3 ataupun 4,4, dan ya ini langkah yang tidak aman. Maka dari itu saya mungkin akan memilih 4,4. Nah, pada langkah 4,4 ini agent tidak mendapatkan peringatan apapun, sehingga pada poin 4,3 sudah dipastikan tidak ada breeze ataupun stench. Jadi kita dapat melanjutkan ke langkah tersebut. Pada langkah ini, pada poin 4,3 agent mendapatkan peringatan breeze, yang artinya pada poin 2,3, 3,4 dan 4,3 agent mendapatkan peringatan adanya breeze. Maka sudah dipastikan pada poin 3,3 terdapat lubang, yang artinya jangan melangkah ke arah tersebut supaya tidak mengakibatkan game over. Untuk itu kita lanjutkan ke langkah poin 4,2. Dalam 4,2 ini agent tidak mendapatkan peringatan. Kita lanjut lagi. Dan di poin 4,1 agent juga tidak mendapatkan peringatan. Dan pada poin 3,1 agent mendapatkan sebuah gold atau koin. Untuk memenangkan game ini, kita hanya tinggal menekan tombol enter untuk mendapatkan gold. Dan ini hasil setelah agent mendapatkan gold.